Saudara-saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Sementara firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Roy Kartiko. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Handi. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, pada petang hari ini kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bersekutu di dalam firman. Masing-masing kami membutuhkan roh penjelasan dari ilham roh, dari revelation wahyu Tuhan, supaya kami boleh menjadi jelas, dan kami boleh menjelaskan kepada orang-orang lain, teristimewa para jemaat yang kami layani, supaya mereka boleh menjadi jelas tentang saat-saat akhir daripada dunia ini, Tuhan. Dan kami percaya, kami semua dilengkapi untuk kami selalu hidup berkemenangan, tidak berkekalahan. Oleh sebab itu, hai iblis pekerjaan kuasa gelapan, roh-roh kegelapan, kami patahkan, kami hancurkan engkau dalam nama Yesus. Dan darah anak domba Allah membasuh dan menyucikan kami semuanya. Hamba memulai pelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita kembali pada bagian ke-13, part 13 dari 10 tekad rohani peraih sukses, dan saya akan menjelaskan panjang lebar mengenai soal yang keempat, yaitu hidup berkemenangan. Itu satu kesuksesan. Saudara punya uang banyak, perusahaan banyak, toko banyak, ya, harta banyak, tetapi saudara berkekalahan, tidak ada arti. Itu sebab kemenangan dan kekalahan itu menyangkut soal sorga atau neraka, ya saudara. Jadi kita harus tahu, kalau hidup harus menang. Ya, katakan bersama saya, kalau saya masih hidup harus menang. Supaya ketika saya mati, saya masuk sorga. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya, para kekasih, inilah yang kita harus perhatikan. Yosua 1 ayat 8 dan 9, mohon dibaca sekali lagi di rumah nanti. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Inilah review dari 4 poin atau 4 tekad pertama. 1, Anda punya pikiran Kristus. Ya, saudara, jangan lupa, apapun didasari oleh pikiran Kristus. Saya sudah panjang lebar menjelaskan. Kedua, bahwa kita adalah anak Tuhan. Anda adalah anak Tuhan. Ya, saudara, apapun yang terjadi, kita dipelihara karena kita anaknya. Bila Bapa di dalam dunia yang jahat dan berdosa saja bisa memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Kalau dia minta ikan, ya dikasih ikan. Ya, saudara, kalau dia minta telur, anak minta telur, dikasih telur. Bukan kalajengking. Ya, saudara. Nah, ini satu contoh dari Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang tidak berdosa. Bapa yang penuh dengan kasih sayang. Kita harus ingat, prinsip dasar kedua adalah aku anak Tuhan. Ya, katakan bersama saya adalah anak Tuhan. Itu adalah poin pertama. Nomor 2, barulah saya hamba Tuhan. Ya, jadi saya sudah jelaskan bahwa ada anak yang melayani Bapa, Maliaki pasal yang ketiga. Seperti anak yang melayani bapaknya. Ya, saudara. Maka Bapa mengasihi anak yang melayani bapaknya. Anak. Nomor 1, anak. Aku adalah anak Tuhan. Anda adalah anak Tuhan. Nomor 2, baru kita melayani Tuhan. Ya, jangan dibalik. Itu sebab banyak hamba Tuhan tidak mengerti tentang hal ini. Dibalik. Nomor 1, aku harus melayani Tuhan. Ya, betul. Tetapi status Anda apa? Status saya apa? Anak. Ya, jadi kita adalah anak. Itu adalah status utama kita. Nomor 2, baru kita adalah abdi, hamba, anak yang menghambakan diri. Katakan amin. Ya, maka Bapa akan mengasihi kita. Tapi kalau dibalik, aku adalah hamba Tuhan nomor 1, nomor 2 baru anak. Ya, kita tidak mendapat belas kasih dari Bapa. Rugi kan? Dan banyak hamba Tuhan, baik di kota besar metropolitan ataupun sampai ke desa, sudah membalik prinsip ini. Itu sebab tidak bisa menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Paling hanya kemuliaan bagi diri sendiri. Ya, tidak boleh. Para kekasih, itu sebab ini penting sekali. Dan tekad yang ketiga
adalah Anda bisa mengatasinya. Saudara, Anda harus bisa mengatasinya. Berdasarkan dua hal tadi. Satu, kita punya pikiran Kristus. Dua, kita adalah anak Tuhan. Ya. Nah, itu hal yang penting sekali di dalam hidup kita. Nah, berkaitan dengan poin ketiga adalah poin keempat. Saudara, Anda akan kalahkan mereka. Mereka adalah iblis, mereka adalah yang memusuhi Anda. Ya, saudara, mereka yang secara sengaja menjatuhkan Anda dari balik punggung Anda. Saudara, Anda akan mengalahkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja bagi Anda. Tuhan yang bekerja bagi saya. Saudara, seringkali orang sembrono kepada seorang anak Tuhan yang melayani Tuhan. Dan mereka tidak mengerti prinsipnya. Sehingga mereka berani melawan kepada seorang anak Tuhan yang melayani Tuhan. Saudara, maka orang itu akan hidup susah. Ya, mereka ada di dalam kutukan Allah. Ini harus diperhatikan. Itu sebab hal ini harus diajarkan pada jemaat kita. Sehingga mereka tidak berani kepada seorang hamba Tuhan. Karena seorang hamba Tuhan yang beres, yang benar adalah anak Tuhan nomor satu. Baru nomor dua melayani Tuhan. Ya, saudara. Nah, ini adalah prinsip kemenangan saya, prinsip kemenangan Anda sebagai abdi-abdi Allah, aktivis gereja, jemaat yang melayani Tuhan. Ya, itu luar biasa. Saudara, saya akan lebih dalam lagi bersama Anda dengan nomor 4 ini. Anda akan kalahkan mereka. Saudara, Yohanes pasal 14 ayat 12, iman pada kata-kata Yesus akan mengalahkan semua yang negatif. Dan ini menjadi alasan utama. Alasan utama adalah Yohanes 14 ayat 12. Bahwa kita harus berkemenangan. Bahwa kita harus mengalahkan. Karena bukan kita, tapi Dia. Mungkin ada di antara kita dalam Zoom meeting ini, para kekasih, yang sedang mengalami sesuatu serangan daripada orang-orang yang tidak baik. Ya, orang-orang yang membuat Anda dan saya menjadi kepikiran. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa kerja, tidak bisa happy. Jangan lagi. Kita belajar poin nomor 4 ini, tekad nomor 4 ini. Maka kita akan mengalami hidup yang berkemenangan. Katakan amin. Jadi ini adalah hal yang penting sekali ya saudara. Saudara jangan lupa akan ayat ini. Ya, Yohanes 14 ayat 12. Sekali lagi kita akan membacanya. Mohon seorang saudara suka membacakan bagi kita sekalian. Yohanes 14 ayat 12, silahkan. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Para kekasih kita sudah baca, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga ya, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Coba lihat. Saudara, gimana kok kita kecil hatinya? Bagaimana kok kita tidak berani? Gimana kita kok lari dari kenyataan? Tidak boleh. Ya, saudara, kita harus menghadapi semua serangan. Kita harus menghadapi semua musuh. Saudara, kita harus menghadapi semua perusak pekerjaan Tuhan. Dengan apa? Dengan hadirat Tuhan. Dengan kita mempercayakan hidup kita kepadanya, kita mendapatkan Allah bekerja. Mujizat terjadi, perbuatan-perbuatan besar terjadi di dalam menghalau musuh-musuh kita, musuh-musuh pekerjaan Tuhan. Itu sebab besar hati. Mungkin saudara berdagang, berbisnis, ibu rumah tangga juga dalam keadaan apapun, anak-anak muda yang bekerja online dan lain sebagainya. Saudara, menghadapi persaingan itu pasti, tidak mungkin tidak. Ya, semakin lama, semakin ke belakang, semakin banyak persaingan para kekasih. Sehingga orang banyak kepikiran, aku rubah aja. Ganti, move on kepada komoditas yang lain. Move on pada pekerjaan yang lain. Stop, jangan move on dulu. Berjuang dulu.
Kalahkan dulu musuhmu, saudara. Semua persaingan, konkurensi yang tidak sehat di sekitar saudara yang akan mengambil keuntungan saudara, mengurangi uang saudara, ya saudara, mengurangi berkat saudara. Ayo fighting, serang balik dengan kuasa dari Tuhan. Itu sebab saya perlu menegaskan mengenai soal nomor 4 ini. Bila Anda seorang gembala, seorang yang melayani pekerjaan Tuhan jemaat, fighting. Jangan mau kalah dengan jemaatmu, majelis gerejamu yang tidak baik, yang mempunyai maksud yang tidak baik. Lawan dalam nama Yesus. Amin. Tidak boleh diam. Kalau diam, saudara merugikan pekerjaan Tuhan. Harus berani fighting. Ya saudara, itu adalah pelajaran nomor 4 ini. Jadi Anda harus mempunyai satu keberanian percaya di dalam Yohanes 14:12. Anda harus mempunyai, saya harus mempunyai urapan Roh Kudus sehingga kita berani fighting. Ya, jangan menghilang dari persoalan. Jangan ke belakang, ke garis belakang. Kita akan diserbu, saudara. Seorang yang mau merusak pekerjaan Tuhan, mulainya dari dia sendiri. Kemudian merembet pada 2, 3, 10, 20 orang. Semakin kita tidak melawan, semakin banyak orang bersekutu, bersekongkol untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Ya, ini hal tidak boleh terjadi. Ya, Anda harus fighting, maju di depan bersama dengan Kristus. Anda harus menengking semua pekerjaan perusak pekerjaan Allah. Anda harus menengking semua saingan dagang Anda yang tidak baik, yang mempunyai cara-cara yang licik, yang tidak fair. Anda harus fighting. Seorang hamba Allah, seorang anak Tuhan harus bisa fighting, harus bisa bergumul, berani maju. Ya saudara, orang yang tidak punya keberanian Roh Kudus, dia akan gagal di dalam segala perkara. Dan dia akan menurunkan kepada anak cucunya sifat menyerah. Jangan turunkan sifat karakter menyerah dalam keluarga saudara. Harus fighting, itu saja. Ya saudara, karena sekarang zamannya orang fighting. Mereka pakai kuasa gelap, mereka pakai pejabat-pejabat dengan pangkat tinggi barangkali. Ya saudara, mereka pakai cara-cara macam-macam, menyuap, menyogok dengan kekuatan uang mereka. Lalu kita diam aja, berpangku tangan aja, cuma berdoa aja. Saudara, selain berdoa, Anda harus menengking, Anda harus meminta hikmat dari sorga. Bagaimana caranya hamba harus mengalahkan musuhmu ini Tuhan. Engkau akan bekerja. Saudara, itu sudah pengalaman saya puluhan kali. Makanya saya berani bilang begitu. Tidak pernah saya kalah. Selalu saya menang. Kenapa? Karena saya sangat percaya pada janji Yohanes 14:12. Itu sebab kalau saudara berbisnis dan saudara lesu, letih, saudara menganggap bahwa saudara tidak punya cukup modal, tidak ada backup, tidak ada orang-orang yang memberikan nasihat ataupun staf ahli dalam hidup saudara dalam berdagang, dalam berbisnis ini. Tidak apa-apa kalau saudara belum bisa membayar orang, ya saudara minta sama Tuhan. Supaya Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara. Ya, jangan lupa seorang hamba Tuhan adalah seorang fighter. Tapi dia bukan single fighter, dia fighting bersama dengan Kristus. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ayat yang kedua yang harus melandasi bahwa kita akan mengalahkan mereka adalah Yesaya 54 ayat 17. Yaitu setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Saudara, biar mereka itu menempa senjata setajam apapun. Zaman sekarang mereka memakai peluru, mereka memakai bom, mereka memakai apapun. Racun, mereka memakai gas, mereka memakai tipu daya yang licik. Tidak akan berhasil terhadap engkau. Katakan bersama saya, setiap senjata yang ditempa terhadap saya tidak akan berhasil. Karena saya mempunyai pikiran Kristus, karena saya anak Tuhan, dan karena Tuhan memberi kuasa kemenangan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, semangat ya saudara. Jangan sampai saudara lesu,
karena ya kekurangan uang, karena ada musuh-musuh yang tidak bisa kita kalahkan, karena kita terpaksa harus ngalah. Tidak boleh, ya saudara, tidak boleh ngalah. Kita harus fighting dalam segala hal, ya saudara. Itu penting sekali karena itu sifat Kristus, ya para kekasih. Nah, jadi apa alasan utama sehingga bisa sedemikian? Ya itu tadi, Yohanes 14:12. Ayat ini tidak boleh lupa. Karena Yesus sudah kembali kepada Bapa di sorga, lalu sebelum dia kembali, dia memberi kepada kita otoritas, katakan otoritas ilahi. Untuk saya melakukan seperti yang dia lakukan. Saya hanya mencontoh, saya hanya meniru, maka saya akan survive. Saya akan berkemenangan dalam nama Yesus. Amin. Ya, harus yakin mengenai soal itu. Para kekasih, mari saya akan lanjut mengenai soal meniru. Ya, saudara. Anak Tuhan wajib apa? Imitating Christ, meniru Kristus. Ya, saudara, meniru, imitasi. Kita ini adalah imitasinya, mengimitating. Kita ini adalah meniru, saudara. Meniru Kristus, cuma meniru. Ya, saudara, kalau itu dianggap sulit, ya sudah, hiduplah kalah. Tapi kalau meniru Kristus dianggap mudah, hiduplah menang. Hiduplah berkelimpahan. Ya, saudara, ini penting sekali. Para kekasih, apa yang kita harus tiru dari Kristus? Satu, karakter ilahinya. Katakan, saya harus meniru karakter ilahinya. Dengan demikian, saya menjadi berkemenangan. Ya, yang kedua, saudara, kasih dan lemah lembutnya. Jadi dia bukan hanya Allah, tapi dia juga manusia. Allah yang mengejawantah, ya, merealisasikan keilahiannya dalam bentuk manusia. Dan dia kasih dan lembut. Walaupun kita tahu beberapa kali Tuhan Yesus marah, dan bahkan satu kali dia membuat cemeti, dan dia memporak-porandakan orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah pada waktu itu. Tapi dia kasih. Dia ingin mengajar mereka bahwa rumah Allah adalah rumah sembahyang. Ya, saudara, bukan sarang penyamun. Nah, di sini kita tahu bahwa kasih dan lembutnya Tuhan itu bukan dia menyerah total. Enggak, dia ngelawan, saudara. Dipecut sama dia, dicambuk sama dia. Semua orang yang berdagang di sana. Hewan-hewan dilepaskan talinya. Burung-burung dihancurkan sangkarnya. Sehingga burung-burung yang diperdagangkan terbang semua. Yesus mengadakan pembersihan. Karena sifatnya kasih dan lembut. Ya, mungkin saudara berkata, wah ini antagonis. Ya, ini kontroversial. Tetapi inilah yang harus seorang hamba Tuhan, seorang aktivis gereja, seorang ibu rumah tangga, juga dia membutuhkan karakter Kristus yang kasih dan lembut kepada anaknya, ya, kepada suaminya, suami kepada istrinya, kepada orang tuanya. Ya, saudara, supaya apa? Supaya Anda dan saya memiliki, ya, bisa niru saja. Maka kita akan mendapatkan hasil. Ya, yang ketiga, keberanian dan ketegasannya saya sudah jelaskan. Dan yang keempat, unselfishness-nya, ketidakakuannya, ketidakegoisnya. Ya, saudara, dia persembahkan, dia berikan semua buat kita semuanya. Ya, saudara, buat semua manusia. Dia tidak selfish. Saudara yang kekasih, haruskah kita meniru Kristus? Ya, saudara, menurut saudara harus apa tidak? Ya, yang mengatakan harus, tolong angkat tangan kanan. Oh, ada juga yang tidak angkat tangan ya. Tidak harus ya. Yang mengatakan harus meniru Kristus, angkat tangan. Ya, ya, harus. Terima kasih. Saudara, itu merupakan tekad kita. Kita harus meniru karena dia yang perintah kita. Ya, saudara, anak Tuhan yang imitating Christ pasti berkemenangan. Ya, itu sebab
harus apa tidak, ada dua ayat yang menjelaskan. 1 Korintus 4 ayat 16, mohon seorang saudara suka bacakan. 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. Korintus 4 ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yosef. Sebab itu kata Rasul Paulus ya, aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku, turutilah teladanku. Dia minta jemaat Korintus ngikutin dia, niru dia. Wow. Ya, apa sebab? Dia minta jemaat yang dia pimpin niru dia. Ya, saudara, jangan niru gembala lain, salah. Niru dia, saudara. Niru dia karena dia gembalanya. Apa sebab demikian? Kita baca ayat yang lainnya, 1 Korintus 11 ayat 1. Tolong dibacakan. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Cindy. Jadilah pengikutku. Ini tadi ya, yang kita baca 1 Korintus 4:16. Itu sebab aku minta kamu mengikuti aku, meniru aku. Ya, dalam naskah bahasa Inggris jelas sekali ya, 1 Korintus 4:16. Therefore I urge you, imitate me. Itu sebab aku dorong, I urge you. Itu aku dorong kamu. Aku setengah maksa, itu urge. Urging artinya memaksa. Itu sebab aku memaksa kamu, imitate me. Tiru aku. Apa sebab? 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Imitate me just as I also imitate Christ. Tiru aku karena aku juga niru Kristus. Tuh, lihat. Jadi kalau seorang hamba Tuhan dia mau merasa dia mampu, dia besar karena dia bergelar banyak, karena dia pengalaman sudah lama, saudara, tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun jemaatnya besar, jemaatnya jumlahnya banyak, ya kemampuannya luar biasa, dia tidak berguna di mata Tuhan. Karena dia membangun satu image sendiri. Ya, Rasul Paulus tidak membangun image sendiri ketika dia berkata, therefore I urge you imitate me. Dia tidak membangun image-nya dia. Aku loh. Enggak. Dia sebutkan alasannya. Pasal 11 ayat 1. You have to imitate me just as I also imitate Christ. Aku minta kamu niru aku karena aku juga niru Kristus. Nah, benar kan jadinya? Enggak salah. Tapi banyak orang ingin menjadi panutan, ingin menjadi pemimpin besar, menyuruh orang niru dia. Titik, cuma 1 Korintus 4:16 saja. Tidak disebutkan 1 Korintus 11 ayat 1. Karena aku niru Kristus. Jadi kalau aku menjadi seorang pemberani, itu karena aku niru Kristus. Aku menjadi orang yang penuh dengan kasih dan kelemah lembutan, suka memberi, suka menolong, karena aku meniru Kristus. Bukan karena aku loh. Jadi aku minta kamu niru aku karena aku ini yang kelihatan. Padahal aku ini niru Kristus. Nah ini yang benar saudara ya. Jadi dua prinsip ini 1 Korintus 4:16, 1 Korintus 11:1 itu harus kita ajarkan. Supaya orang-orang jemaat mempunyai hidup yang berkemenangan. Hanya niru bisa menang, coba saudara. Kan mudah kan? Mudah sekali. Tidak ada susahnya. 1 Korintus 11 ayat 1, saudara. Ya tadi ini saya tulis ya, Yohanes 14 ayat yang ke-12. Tak heran Allah bisa pakai hambanya yang taat dan imitating dia. Jadi hambanya yang meniru dia, taat kepada dia, bisa dipakai dengan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang besar. Seperti dia. Karena imitating him. Ya saudara. Nah dalam terjemahan Moffat, 1 Korintus 11 ayat 1 itu terjemahan bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Moffat, dituliskan demikian. Copy me,
Copy me as I copy Christ. Ya, singkat ya kalimatnya ya. Copy me. Kalau saudara bawa akte, bawa surat, bawa catatan, pelajaran ke fotokopi, nah saudara minta dikopi. Saya mau tanya, kalau kalimatnya pada asli saudara, pada akte kelahiran, umpamanya kalimatnya demikian, dengar. Bersama ini kami menjelaskan bahwa pada tanggal 8 Agustus tahun 1901, hari Selasa Wage, telah lahir di Jalan Kartiko nomor 10 seorang anak perempuan bernama Milka. Itu aslinya. Ketika dikopi keluarnya apa? Saya mau tanya, sama apa tidak? Nggak ada fotokopi secanggih sehingga keluarnya beda. Contoh, keluarnya hasil kopiannya bilang begini. Bersama ini kami menjelaskan bahwa pada tanggal 11 Desember tahun 2010 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Yosef. Nah, aslinya bilang Milka, lahir tahun 1901 pada tanggal 8 Agustus. Hasil kopinya beda. Keluarnya dilihat, loh, lah kok Yosef lahir tahun 2010. Ya, anak laki. Itu pasti bukan mesin fotokopi. Ya, itu namanya mesin manipulasi. Nah, jadi Tuhan ingin, Rasul Paulus ingin kita mengkopi dia. Saudara, kenapa? Karena dia itu hasil kopian dari Kristus. Jelas saudara, ya. Jadi tidak berkelebihan loh kalau saya mengatakan saudara harus fighting dan saudara harus menang. Titik, tidak koma. Itu saya tidak berkelebihan karena ada ayatnya. Saudara, itu sebab pengertian kepada ayat firman itu penting. Orang melayani Tuhan harus mempunyai bekal. Makin hari, makin bulan, makin tahun, makin tua harus makin banyak bekalnya. Saudara, sehingga dengan demikian jemaat yang dia layani juga berkemenangan sama seperti gembalanya. Gembalanya mengkopi Kristus, jemaat mengkopi Kristus melalui gembalanya. Jemaat bisa juga mengkopi Kristus, saudara. Tetapi bila mereka masih susah, mereka bisa melihat hal-hal yang nyata di sekitar mereka, di dalam gereja mereka. Ya, para kekasih, itu sebab ini hal penting sekali. Konklusi, kesimpulannya, rahasia kemenangan khas khusus perjanjian baru. Ya, saudara, ini khusus perjanjian baru. Perjanjian lama kita tidak berani bilang begitu. Perjanjian lama itu kita melihat Allah Yehova jarak jauh, yang bisa ngelihat muka dengan muka cuma Musa. Sorangan saja, sendirian aja dia, tidak ada lagi yang lain. Saudara, hanya Musa. Abraham itu berbicara dengan Allah seperti sahabat, tapi jauh. Musa dekat. Saudara, selain Musa tidak ada. Itu perjanjian lama, saudara. Tapi perjanjian baru beda. Anak sekolah minggu, youth, anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ataupun orang yang sudah tua dan lanjut usia, bisa meniru Kristus. Bukan cuma dekat, tetapi niru. Ini tidak ada ayatnya dalam perjanjian lama, tidak ada. Ya, jadi perjanjian baru mempunyai konklusi, kesimpulan yang khas dan istimewa. Ya, saudara, ini rahasia kemenangan khas perjanjian baru. Ya, katakan bersama saya, ulangi ya. Rahasia kemenangan khas perjanjian baru. Yaitu saya diperkenan meniru Kristus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya berharap dalam Bible study saudara harus semangat ya. Harus semangat. Ya.
Kalau tidak semangat, rugi. Harus semangat. Para kekasih, di dalam Yohanes 10 ayat 10, 11, 14, 15, Allah dalam Yesus Kristus secara pribadi melawat dan menyelamatkan umatnya. Secara pribadi, Yesus melawat pribadi yang membutuhkan dan menyelamatkan pribadi yang belum selamat. Itu Yohanes 10 ayat 10, 11, 14, 15. Ya, saudara bisa baca nanti di rumah, itu hal penting. Yang akan kita baca sekarang Mazmur 40 ayat 2. Tolong seorang saudara suka bacakan. Mazmur 40 ayat yang kedua. Mazmur 40 ayat kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ya saudara. Jadi ini perjanjian lama itu penuh harapan, penuh kesaksian. Tetapi saudara, sepertinya agak sulit menerima. Artinya itu apa? Aku itu harus berteriak, aku harus minta, aku harus mengharap sangat dengan air mataku. Ya, dengan membutuhkan waktu agak lama, baru Tuhan menjawab. Itu khas perjanjian lama, saudara. Ditolong sama Tuhan, ditolong. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Berapa lama? Saya nggak tahu, yang jelas lama. Kenapa? Karena menanti-nantikan. Ya saudara. Baru kemudian lalu ia menjenguk kepadaku. Menjenguk. Ya, menjenguk itu di dalam bahasa Jawa apa? Ya. Mengengok. Kok mengengok gimana? Ya. Ngengok. Ya, menjenguk. Kalau menjenguk itu begini, itu di bawah ya. Saya berdiri melihat, oh kamu Roy. Loh, kamu kok ada di bawah, kenapa ini? Nah, gitu. Itu menjenguk. Artinya saya melihat, loh, si Roy kok gelosor di bawah, kenapa ini? Para kekasih, itu menjenguk, melihat. Lalu, dan mendengar teriakku minta tolong. Baru Tuhan turun tangan menolong si Roy ini. Para kekasih, ini tipikal perjanjian lama. Tapi ini indah. Semua perjanjian lama indah. Cuma waktunya, durasi menantikannya beda. Perjanjian lama menantikannya lama. Perjanjian baru menantikannya baru. Artinya apa baru? Artinya lebih cepat, lebih fresh. Ya saudara. Nah itulah dia ya, seringkali kita ingin selalu yang fresh di dalam makanan kita, di dalam ya banyak hal ya saudara, itu ada pada perjanjian baru. Tapi jangan tinggalkan perjanjian lama ya saudara. Nah ini hal yang penting. Para kekasih ya, agar janji Allah nyata, copy dan imitate Christ. Jadi artinya apa? Kita ini mengkopi Kristus, kita itu meniru Kristus. Ya, ini kesimpulannya. Maka tekad yang keempat yaitu kita pasti bisa mengalahkan mereka akan terjadi. Bukan hanya doa terus sampai panjang sampai lama, bukan menanti sampai lama, tetapi dalam tempo yang singkat kita akan bisa mengalahkan mereka. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya saudara. Semua ini tidak lepas dari pengurapan Roh Kudus. Dan saya ingin mengajak para kekasih untuk kita mengambil minyak urapan. Ya saudara. Dan kita akan mengurapi kepala kita sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari. Kita tidak mungkin meniru Kristus kalau kita tidak mempunyai pengurapan, sehingga kita bisa connect dan kontak dia dan connect dengan dia. Kontak dia dan connect dia. Ya, connect-nya inilah urapan Roh Kudus. Ya, saudara ya.
kita kontak itu apa? Doa. Kita kontak-kontakkan sama Tuhan. Doa. Ya. Setelah kita kontak, kita harus connect urapan Roh Kudus. Amin. Itu sebab sekarang kita akan bubuhkan sedikit pada jari tangan kita, para kekasih. Dan mari mengangkat tangan kanan kita dan taruh tangan kiri pada jantung kita. Kita akan masuk dalam doa. Ya Tuhan Yesus, hamba bersama para kekasih sangat menanti-nantikan kuasa pengurapan Tuhan. Sehingga kami mudah meniru Engkau. Kami mudah mengkopi Engkau dalam hidup kami. Berikan kepada kami kuasa dan kemampuan tersebut. Sehingga hidup kami berbeda. Hidup kami, perjuangan hidup kami, striving kami, struggling kami, menghasilkan. Karena Engkau yang maju, bukan kami yang maju. Karena kami mengkopi Tuhan. Kami meniru Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan layakkan hamba bersama para kekasih untuk menumpangkan tangan dengan minyak ini pada dahi kami. Oleh sebab itu, saudara-saudara katakan, dalam nama Yesus, silahkan dioleskan pada dahi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku diurapi, mulai dari detik ini, kuasa Roh Kudus mengurapi hidupku, dan memberi damai sejahtera, kuasa kesembuhan, kuasa kemenangan, kekudusan, pemberkatan, pembukaan jalan, dan kelayakan. Di dalam nama Yesus terjadi demikian. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembali dalam Bible Study Meeting ini kami mengurapi kepala kami. Dan kami percaya siapapun yang melakukan ini, kapanpun melakukan ini, mengalami mujizat kemenangan dalam hidup mereka. Diberkatilah para kekasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Puji Tuhan para kekasih. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus para kekasih. Mari tolong disiapkan roti dan air anggur saudara. Dan kita mohon supaya hadirat Tuhan boleh selalu ada di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita akan angkat roti ini. Ya Tuhan Yesus, layakkan hamba bersama para kekasih. Untuk kami menyatu dengan daging tubuh Yesus. Dan kami tahu potongan kecil dari roti ini sudah memberikan sesuatu keyakinan kepada kami bahwa apa yang kami pegang ini adalah daging tubuhmu yang terpecah-pecah karena orang yang berdosa. Oleh sebab itu layakkan hamba bersama para kekasih untuk menyatu di dalam daging tubuh Yesus. Saudara, dengarkan firman dan jawab dengan kata amin yang tegas, dan baru kita akan makan bersama. Maka roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah ia ini persekutuan di dalam tubuhnya Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan makan bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena pada saat ini Engkau memberi kesempatan kembali sekali lagi kepada kami. Setelah kami mendengar firman, kami mengurapi kepala kami dengan minyak urapan. Engkau mengizinkan kami menyatu dengan daging tubuh-Mu. Sehingga tubuh kami yang telah terkontaminasi dan terpolusi dengan duniawi dan dosa, kembali dilayakkan menjadi rumah Roh Kudus, di mana Roh-Mu tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang layakkan hamba bersama para kekasih mengangkat cawan berkat ini. Silahkan diangkat anggur saudara. Taruh tangan kiri pada dada. Dengarkan firman dan jawab dengan kata amin yang tegas. Maka cawan berkat yang telah kita mohonkan berkat ke atasnya. Bukankah ia ini persekutuan di dalam darahnya Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan minum bersama. Haleluya.
Angkat dua tangan saudara ke sorga. Semua ucapkan terima kasih kepadanya. Semua haturkan terima kasih kepadanya. Karena dia baik, dia penuh dengan kasih dan kemurahan. Dan kuasanya tidak terbatas. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan, Engkau akan melengkapi kami semua yang telah mendengar firman yang telah diurapi dengan minyak dan telah menyatu dengan daging dan darah-Mu sekaligus. 3 unsur ilahi yang luar biasa telah ada pada kami semuanya. Berbahagialah para kekasih, Anda yang mengikuti bersama-sama, dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata dalam semua bidang usaha, bidang pelayanan, masa depan, dan hari tua dan kematian, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.